Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nova Delima Panjaitan, Latsar golongan 3 angkatan 28 dari SMA Negeri 1 Panti. Saya akan melaporkan bagaimana hasil aktualisasi saya selama 1 bulan di SMA Negeri 1 Panti. Beginilah Bapak Ibu, lokasi SMA Negeri 1 Panti di tempat saya mengabdi yang sekarang ini. SMA Negeri 1 Panti ini sendiri lokasinya di Jalan Ekonomi nomor 123 Pasaman, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SK pendirian, Sekolah SMA Negeri 1 Panti ini didirikan pada tanggal 5 Oktober 1994. Saat ini, kepala sekolah yang memimpin di SMA Negeri 1 Panti adalah Ibu Doktoranda Farigustin MM yang juga selaku mentor saya pada saat ini. Selama proses habituasi di SMA Negeri 1 Panti, saya menerapkan nilai-nilai aneka yang telah diseminarkan pada saat rancangan aktualisasi. Pada kegiatan yang pertama, yang saya lakukan yaitu konsultasi dengan mentor dengan tahapan membuat janji dengan mentor menggunakan bahasa Indonesia yang benar dengan nilai aneka nasionalisme. Setelah membuat janji dengan mentor, berikutnya saya menjumpai mentor tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Di sini nilai aneka yang diambil adalah anti korupsi. Selepas menjumpai mentor, saya menyampaikan maksud dan tujuan saya kepada mentor. Dan di sini saya menggunakan bahasa yang santun dengan penerapan nilai etika publik. Selepas itu, saya mencatat seluruh saran dari mentor. Dan ini merupakan nilai aneka yang masuk dalam kategori akuntabilitas. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan yang kedua, yaitu membuat rancangan video pembelajaran. Dalam tahapan yang pertama, di mana saat memilih materi, saya dengan teliti dan tekun untuk mengembangkan media pembelajaran saya berupa video, di mana nilai aneka yang diterapkan di sini adalah etika publik. Setelah itu, tahapan yang kedua, yaitu saya mengumpulkan sumber dan bahan untuk merekam video, di mana untuk mengumpulkan bahan dan video, saya berupaya mengumpulkan informasi berupa gambar, video, maupun jurnal dari berbagai sumber yang akan saya gunakan untuk perancangan video pembuatan materi pembelajaran saya, di mana nilai aneka yang diterapkan di sini adalah anti korupsi. Setelah saya melakukan pengumpulan bahan untuk video pembelajaran, tahapan yang ketiga, saya melakukan perekaman video. Dalam membuat perekaman video, saya merekam video pembelajaran menggunakan laptop saya yang resolusinya cukup tinggi sehingga baik untuk membuat video pembelajaran. Nilai aneka yang diterapkan di sini adalah komitmen mutu. Setelah itu, tahapan yang keempat, yaitu saya mengedit video materi pembelajaran yang sudah direkam dengan menggunakan aplikasi Camtasia, di mana dalam pengeditan tersebut saya bertanggung jawab dengan mengedit video yang sudah saya rekam sedemikian rupa agar peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Nilai aneka yang diterapkan di sini adalah akuntabilitas.
Pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan yang kelima, melihat hasil editan video dan memastikan kepada teman sekerja bahwa video sudah layak untuk dijadikan bahan pembelajaran. Pada tahapan ini, saya bekerja sama dengan rekan sejawat kerja saya untuk memperlihatkan bagaimana video pembelajaran yang saya buat dengan penerapan nilai aneka, yaitu nasionalisme. Tahapan yang keenam, saya mengkonsultasikan dan meminta saran kepada mentor terkait video yang telah saya buat. Dan di sini, tujuan saya menemui mentor adalah untuk memastikan kelayakan video yang sudah saya buat. Dan penerapan nilai aneka di sini adalah nasionalisme. Berikutnya, kegiatan ketiga, yaitu merancang evaluasi belajar menggunakan media Kahoot. Tahapan pertama dalam kegiatan 3 ini yaitu belajar mandiri menggunakan media Kahoot. Di sini saya belajar memanfaatkan WiFi sekolah dengan sungguh-sungguh agar dapat menggunakan aplikasi Kahoot dengan nilai penerapan aneka, yaitu komitmen mutu. Setelah itu, tahapan yang kedua yaitu merancang kuis untuk evaluasi belajar dengan media Kahoot. Di sini, saya merancang kuis yang akan saya berikan kepada peserta didik relevan dengan materi yang sudah saya berikan. Penerapan nilai anekanya yaitu adalah akuntabilitas. Setelah itu, saya melakukan tahapan ketiga, yaitu menguji coba kuis yang sudah dirancang kepada sesama teman kerja saya. Dalam tahapan ini, saya bekerja sama dengan meminta tolong pada teman saya untuk menguji coba kuis yang sudah saya buat dengan penerapan nilai aneka nasionalisme. Berikutnya, tahapan keempat, mengevaluasi dan memperbaiki rancangan kuis. Dalam tahapan ini, saya memperbaiki kuis saya setelah menerima masukan dari kawan sejawat saya dengan penerapan nilai aneka, yaitu etika publik. Tahapan yang terakhir dalam kegiatan 3 yaitu mengkonsultasikan dan meminta saran kepada mentor terkait pembuatan kuis dengan menggunakan Kahoot. Dalam tahapan kegiatan ini, saya bekerja keras untuk menjalankan seluruh masukan dan saran yang diberikan oleh mentor kepada saya dengan penerapan nilai yang saya terapkan, yaitu anti korupsi. Berikutnya adalah kegiatan keempat, yaitu menerapkan pembelajaran menggunakan media Kahoot. Tahapan yang pertama dalam kegiatan yang keempat, yaitu melakukan kegiatan pendahuluan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, dan memeriksa kehadiran peserta didik. Dalam hal ini, saya melaksanakan pengajakan peserta didik untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum pembelajaran dimulai. Nilai aneka yang diterapkan di sini adalah nasionalisme. Setelah pembukaan, tahapan yang kedua yaitu pembelajaran dimulai dengan menyajikan video pembelajaran. Di sini, saat menyajikan video pembelajaran, saya melakukan 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu secara klasikal bagi yang shift B,
yaitu adalah menyajikan video pembelajaran di ruangan kelas. Sementara bagi yang shift A, saya men-share video pembelajaran yang telah saya buat di grup WhatsApp kelas 10 MIA 1, sehingga peserta didik di rumah dan di sekolah secara bersamaan bisa belajar video pembelajaran yang telah saya buat. Dan tujuannya juga video pembelajaran tersebut supaya peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran. Nilai aneka yang diterapkan di sini adalah komitmen mutu. Setelah menyajikan video pembelajaran, selanjutnya tahapan yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Dalam hal ini, saya dengan tekun menjelaskan lagi secara rinci jika masih ada peserta didik yang belum memahami materi yang sedang dipelajari. Dan di sini saya memberikan kesempatan juga kepada peserta didik untuk mengidentifikasi yang belum dipahami dengan penerapan nilai aneka, yaitu etika publik. Berikutnya tahapan yang keempat, yaitu guru mempersilahkan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan atas hal-hal yang kurang dipahami. Dalam hal ini, saya secara terbuka kepada peserta didik akan semua hal-hal mengenai pembelajaran yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, saya secara terbuka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan mengenai video pembelajaran yang sedang berlangsung, agar peserta didik paham dengan apa yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, nilai aneka yang diterapkan yaitu akuntabilitas. Setelah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, saya sebagai guru menjelaskan kembali kepada peserta didik tentang materi pembelajaran yang kurang dipahami, sehingga peserta didik lebih paham dan lebih tahu tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Berikutnya kegiatan kelima, yaitu mengevaluasi pembelajaran dengan media kuis Kahoot. Dalam kegiatan 5, tahapan pertama, yaitu memberitahu tata cara penggunaan media Kahoot dalam kuis. Di sini, saya dengan jujur menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan aplikasi Kahoot dalam kuis kepada peserta didik dengan penerapan nilai aneka, yaitu anti korupsi. Tahapan yang kedua, yaitu memberikan link media Kahoot kepada peserta didik. Dalam hal ini, saya menggunakan aplikasi WhatsApp. Melalui grup chat, saya mengirimkan link Kahoot kepada peserta didik. Dalam hal ini, saya menerapkan nilai aneka, yaitu komitmen mutu. Berikutnya, tahapan ketiga, mengawasi peserta didik saat menjalani kuis. Dalam kegiatan ini, saya memimpin peserta didik yang sedang melaksanakan kuis dan mengarahkan mereka yang mungkin masih kebingungan. Dalam hal ini, saya menerapkan nilai aneka akuntabilitas. Tahapan berikutnya yang keempat, memberikan pujian kepada peserta didik yang berhasil memperoleh skor tertinggi dan menyemangati peserta didik yang mendapatkan skor rendah. Dalam hal ini, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat memuji dan menyemangati siswa yang tidak memiliki skor yang tinggi. Dalam penerapan nilai aneka yang saya lakukan, yaitu adalah nasionalisme. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang kelima. Guru membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pembelajaran yang sudah diberikan. Dalam hal ini, saya menutup pembelajaran hari itu dengan menyimpulkan hasil pembelajaran dan memberikan tugas selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Dalam hal ini,
saya menerapkan nilai aneka, yaitu etika publik. Berikutnya adalah kegiatan yang keenam, mengevaluasi kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu melihat jumlah partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan media video. Di sini, saya dengan jujur membuat laporan seberapa banyak siswa atau peserta didik yang aktif berpartisipasi saat terlaksananya proses pembelajaran. Nilai aneka yang saya terapkan di sini adalah etika publik. Berikutnya tahapan kedua, membuat laporan evaluasi siswa dalam kuis menggunakan media Kahoot. Yang saya lakukan di sini adalah membuat laporan secara tertulis kepada mentor atas perubahan yang telah terjadi saat setelah menggunakan media Kahoot sebagai media untuk melaksanakan kuis. Nilai aneka yang diterapkan di sini adalah akuntabilitas. Tahapan yang ketiga, menyampaikan hasil pembelajaran dan kuis kepada mentor. Di sini saya jujur menyampaikan bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan hasil kuis yang sudah dilaksanakan kepada peserta didik kepada mentor. Nilai aneka yang diterapkan di sini adalah anti korupsi. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keempat, men-share video pembelajaran ke akun YouTube dan Google Sites agar sewaktu-waktu peserta didik dapat membuka jika diperlukan. Dalam tahapan ini, saya men-share video yang saya buat ke akun YouTube dan Google Sites agar peserta didik dapat mengaksesnya dengan bebas kapan saja dan di mana saja. Nilai aneka yang saya terapkan di sini adalah komitmen mutu. Demikianlah hasil laporan aktualisasi saya mulai dari kegiatan yang pertama sampai dengan kegiatan yang keenam selama proses habituasi di SMA Negeri 1 Panti. Nama saya Saiful Anwar, kelas 10 MIPA 1. Bagaimana tanggapan mendengar pembelajaran sekolah menggunakan 2C? Pendapat saya lebih baik jangan menggunakan C, karena pembelajaran bersama-sama bisa mempromosi dengan teman sekelas. Perkenalkan, nama saya Satria, kelas 10 IPA 1. Belajar semangat di sekolah sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rauda Wirjana, kelas 10 IPA 1, SMA 1 Panti. Menurut saya, semangat belajar tidak kurang semangat belajar jika penggunaan dengan siswa, karena yang dulunya harus 30 sekarang dibagi menjadi 2, karena tidak bisa berdiskusi dengan teman lain, juga belajarnya juga tidak dapat. Kurang semangat karena tidak ramai dalam kelas, yang seharusnya dibatasi berbicara dengan teman, sekarang tidak. Yang dulunya
tidak terbatasi, sekarang terbatas. Nama saya Ika Pratama Putra, kelas 10 MIPA 1. Bagaimana tanggapan menurut tanggapan saya menggunakan 2 shift itu tidak asik karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman yang lainnya atau berkenalan lebih dekat dengan teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raya Putri. Menurut saya, menggunakan pembelajaran menggunakan 2 shift tidaklah bagus karena kurangnya kedisiplinan siswa-siswi dalam melakukan pembelajaran dan kurangnya semangat dalam belajar. 10 MIPA 1. Kekurangan dan kelemahan penggunaan 2 shift dalam belajar menurut saya itu tidak bagus karena kurangnya waktu pembelajaran, tempat duduk terbatasi, tidak bebas, dan harus melakukan protokol kesehatan. Nama saya Muhammad Arifin. Tanggapan saya mengenai pembelajaran sekolah menggunakan 2 shift. Shift A dan shift B adalah lebih baik menggunakan 2 shift karena kondisi sekarang sedang tidak memungkinkan. Karena masa pandemi sekarang lebih baik menggunakan 2 shift. Perkenalkan, nama saya Sarah Lempita Situmorang dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat saya tentang semangat belajar dengan menggunakan 2 shift tidak begitu seru. Lebih seru jika hanya dalam 1 shift karena dapat bertemu dengan semua teman-teman. Jika menggunakan 2 shift, kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Najwa Chandra Madinah, kelas 10 MIPA 1. Menurut saya, semangat belajar menggunakan shift lebih menarik sekaligus daripada bersiksi. Kalau bersiksi, kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman yang berbincang-bincang. Kalau 2 shift, pembagiannya terbatas 1 orang. Perkenalkan, nama saya Sofi Permatasari dari 10 MIPA 1. Kekurangan dan kelemahan dalam penggunaan 2 shift ialah waktu yang dipersingkat, tidak bebas, konsentrasi siswa berkurang, tempat duduk yang dibatasi. Sekian, terima kasih. Dengan video pembelajaran, kita mudah memahami soal. Sekian, terima kasih. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mentor selaku kepala sekolah saya, yaitu Ibu Dr. Randa Ferigustin MM. Dan terima kasih juga kepada coach saya, Bapak Insinyur Ruswendi MM, yang juga selaku pembimbing saya selama proses habituasi ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh keluarga SMA Negeri 1 Panti dan keluarga besar BPSDM Provinsi Sumatera Barat yang telah berpartisipasi selama proses habituasi. Sekian dan terima kasih.